hari ini lagi ngerasain kecewa lagi ya, sakit lagi ya, patah lagi ya, dan lain sebagainya. Banyak perasaan yang dimana mungkin itu gak pengen kamu ulangi lagi. Hal-hal yang dimana tuh udah kamu hindari sampai sejauh ini. Kamu gak expect kalau misalnya kamu bakal ngerasain hal seperti ini lagi. Perasaan yang dimana emang kamu gak mau untuk ngerasain. Ketika kamu udah berusaha untuk menyembuhkan semuanya, ketika kamu udah berusaha buat membangkitkan diri kamu sendiri, berusaha untuk bertahan dan menyembuhkan diri kamu sendiri dari banyaknya hal yang udah membuat kamu patah dan hancur, tapi Tuhan ngasih kamu luka yang dimana kamu harus ngerasain itu lagi. Luka yang dimana emang kamu gak mau ngerasain. Tapi yang namanya kecewa, kita sebagai manusia gak ada yang tahu kapan kecewa itu datang. Apakah kita akan merasakan kecewa lagi ataupun tidak? Karena sejatinya tuh apa-apa yang udah terjadi dalam kehidupan yang sedang kita jalani, ya itu memang udah Tuhan yang mengatur gitu loh. Kadang kita sebagai manusia gak mau deh yang ngerasain namanya kecewa lagi. Pokoknya udah gak mau banget deh ngerasain namanya tuh sakit lagi. Tapi apa boleh buat, ternyata Tuhan ngasih rasa sakit dan kecewa itu lagi, padahal kamu udah gak mau ngerasain lagi. Kadang suka bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan memberikan rasa kecewa ini lagi? Kenapa Tuhan membuat hati aku patah kembali setelah aku berusaha mati-matian untuk menyembuhkan diriku sendiri? Dan aku juga sering bertanya-tanya, sebenarnya tujuan dan dibalik Tuhan memberikan ini semua tuh apa? Karena wajar gak sih kalau misal aku ngerasa kalau aku udah gak mau kecewa lagi? Tapi sedalam apapun kecewa kamu yang sedang kamu rasakan saat ini, kamu harus yakin dan percaya bahwa di balik rasa kecewa itu, Tuhan mau kamu lebih kuat lagi dan Tuhan gak mau kamu salah orang lagi. Ya walaupun emang sebelum-sebelum itu kamu ngerasa dia adalah orang yang terbaik, tapi kita juga sebagai manusia harus ingat bahwasanya apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Hai semuanya. Hai. Seperti biasa aku akan selalu menyapa kalian dalam keadaan yang gembira, ceria, bahagia karena aku tuh selalu happy tahu kalau misal aku bisa nemenin waktu malam kalian lagi. Pokoknya ketika aku upload itu hal yang bikin aku happy banget sih, karena ya aku bisa absen juga kan ke kalian karena emang akhir-akhir ini emang lagi jarang banget upload. Dan semoga ya dibalik aku yang jarang upload karena emang aku lagi susah memanage waktu aku, kalian gak akan bosan. Dan juga untuk hari ini gimana keadaannya, kabarnya, hari kamu, dan lain sebagainya. Apa yang kamu rasain hari ini? Ya pokoknya aku gak akan pernah bosen sih buat nanyain, karena aku juga lihat respon kalian nih dimana kayak seneng gitu loh, seneng aku nanyain kabar gitu, walaupun hanya sekedar konten gitu. Karena kan jarang kan orang yang nanyain ketika kamu lagi kenapa-napa, jarang ada orang yang bertanya. Sekedar bertanya, are you okay? Gimana hari kamu? Pasti itu jarang banget. Bahkan sekalipun orang terdekat kamu pasti jarang kan? Dan kebanyakan orang yang jarang mendapatkan pertanyaan itu, ketika ditanya mengenai pertanyaan seperti ini pasti rasa itu beda banget. Kayak, oh ternyata ada yang ngerti ya, ada yang paham walaupun hanya sekedar bertanya. Dan semoga hari ini keadaan kamu, kabar kamu dan semuanya itu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan untuk tema podcast malam hari ini berkaitan tentang kecewa. Karena mungkin setiap manusia tuh gak lepas ya dari rasa kecewa. Apalagi kecewa karena salah memilih orang. Tapi kalau buat kamu, apa sih sejauh ini yang bikin kamu rasa kamu tuh ngerasain kecewa yang begitu dalam?
Pokoknya kecewa ini tuh bikin kamu luka banget gitu loh, dan kamu tuh trauma lah intinya. Kamu gak mau ngerasain itu lagi. Setiap orang pasti punya kok rasa trauma. Setiap orang juga pasti punya perasaannya dimana dia pernah dikecewakan begitu dalam sampai dia ngerasa bahwa orang tulus tuh gak ada gitu loh. Orang tulus tuh selalu salah. Pokoknya dia tuh mendefinisikan dirinya bahwa dia tuh gak pantas buat mendapatkan kebahagiaan karena ya dia terlalu sering mendapatkan luka. Ya, sejatinya setiap orang itu pasti punya ceritanya tersendiri mengenai kehidupan yang sedang ia jalani. Kecewa itu banyak konteksnya. Bisa kecewa dari orang sekitar, kecewa dari kehidupan pribadi, ataupun kecewa sesama manusia. Dan yang akan kita bahas kali ini kecewa sesama manusia. Pasti kita sering banget kan ngerasain kecewa sama manusia. Bohong sih kalau misal kamu gak ngerasain kecewa itu. Ya karena pasti ada aja ulah manusia ataupun kita bertemu sama orang yang dimana ya orang itu kita anggap baik tapi ternyata orang itu gak sebaik apa yang kita pikirkan gitu loh. Tapi di sini kita jangan terlalu memikirkan setiap orang yang datang dalam kehidupan kita tuh bahwa ia membawa pengaruh yang gak baik intinya. Bahwa ia itu akan membawa luka lagi gitu loh. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya gimana ya? Wajar gak sih kalau setiap orang tuh ngerasain trauma dan gak mau ngerasain kecewa lagi? Itu wajar aja buat aku. Karena siapa sih yang mau ngerasain kecewa? Siapa sih yang mau ngerasain trauma lagi? Siapa yang mau ngerasain perasaan yang dimana itu udah terlalu sakit buat dia? Dan wajar juga kalau misalnya dia gak mau ngerasain itu lagi dan pengen memperbaiki diri supaya gak ngerasain itu lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu nih udah berusaha untuk memproses diri kamu menjadi lebih baik. Tapi ternyata Tuhan memberikan kamu rasa kecewa itu lagi. Tuhan memberikan kamu rasa sakit itu lagi. Dan Tuhan memberikan kamu rasa patah hati itu lagi. Dan gimana perasaan kamu? Enak gak? Yang gak enak lah Kak April. Mana ada kecewa yang enak? Iya, gak ada juga sih kecewa yang itu yang enak. Ya namanya kecewa pasti itu patah banget dan bikin rasa trauma itu tuh hadir kembali. Traumanya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang dimana dia mengalami trauma yang begitu dalam sampai kesulitan untuk membuka hati dan kenal orang baru lagi dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau kita berbicara mengenai trauma itu, setiap orang tuh memiliki traumanya tersendiri gitu loh. Kamu jangan mendefinisikan kalau orang yang dia tuh udah lama sendiri, kamu menilai bahwa dia tuh orangnya tuh kayaknya udah trauma berat deh. Pasti susah banget gitu loh. Jangan kayak gitu, karena setiap orang tuh punya traumanya tersendiri. Mungkin dia gak menceritakan trauma apa yang telah dia alami sebelumnya. Tapi sebisa mungkin, kamu juga harus menjaga perasaan orang kayak gitu. Ya, seseorang yang lama sendiri itu bukan menandakan kalau dia tuh bener-bener takut dan gak mau buka hati lagi. Memang ada fase di mana kita tuh perlu waktu dan bener-bener perlu sembuh dari hal-hal yang udah mengecewakan diri kita sendiri. Dari hal-hal yang udah bikin patah dan sakit banget. Karena sebelumnya mungkin kamu udah segitu percayanya sama orang, kamu udah sebegitu tulus dan kamu udah se-effort itu untuk orang. Tapi ternyata orang yang kamu berikan seluruhnya itu hanya memberikan kamu setengahnya. Dan iya, justru malah memberikan kamu luka yang sampai sekarang kamu masih trauma dengan luka itu. Memang rasa kecewa itu kita gak ada yang tahu sih kapan datangnya dan apakah orang yang kita kenal itu akan membawa rasa kecewa lagi atau enggak. Kita sebagai manusia gak ada yang tahu kapan kecewa itu tuh datang. Tapi kita sebagai manusia juga perlu yang namanya tuh membatasi diri. Kenapa Kak April? Kok membatasi diri? So buat aku, kita tuh perlu membatasi diri. Karena kita juga perlu menilai dan perlu memahami tujuan dan maksud orang datang ke kita itu tuh apa gitu loh. Supaya kita bisa mengantisipasi
mengatasi hal-hal yang nantinya nggak diinginkan. Contohnya kayak ngerasain kecewa lagi, patah hati lagi, dan lain sebagainya. Sekarang aku tanya, emangnya kamu mau ngerasain kecewa lagi? Emangnya kamu mau ngerasain patah hati lagi? Dan apa sih yang kamu rasakan ketika kamu kecewa? Pasti sedih kan? Pasti galau kan? Pasti nangis kan? Itu pasti. Dan kita tuh sebagai manusia tuh gak akan mungkin gak ngerasain kecewa. Setiap manusia pasti pernah ngerasain kecewa, termasuk kamu atau aku. Kalau misalnya di beberapa podcast tuh aku suka ngebahas tentang diri aku yang pernah atau enggak, itu memang aku pernah. Dan ketika aku lagi ngalamin hal itu, aku tuh udah melewati banyak hal. Dan apa yang harus aku ambil? Dan dari hal-hal itu, itulah yang aku sampaikan ke kalian bahwa kita tuh walaupun sedang dalam keadaan kecewa, kita nggak boleh tenggelam dalam pikiran kita sendiri. Kamu tahu nggak artinya apa? Kamu nggak boleh stuck di situ terus. Kecewa, iya, itu pasti sakit rasanya. Gak ada orang yang gak sakit ngerasain kecewa. Tapi coba deh pikir, ketika kamu lagi ngerasain kecewa, apa seharusnya kamu seperti ini terus? Apa kamu gak mau untuk membuat diri kamu tuh bangkit dari rasa kecewa itu? Pasti hal itu akan timbul pertanyaan, susah kak, gak semudah itu buat sembuh dari rasa kecewa. Gak semudah itu buat bangkit setelah patah hati terhebat itu terjadi. Aku tahu. Cuman kalau hari ini kamu lagi ngerasain kecewa lagi, kecewa karena kamu bertemu dengan orang yang salah, kecewa karena kamu terlalu berharap sama seseorang, mulai sekarang kamu biasakan diri kamu buat lebih membatasi dan mengantisipasi hal-hal yang gak mau kamu rasain lagi. Kalau emang kamu hari ini ngerasain kecewa lagi, ya berarti tandanya Tuhan mau kamu lebih prepare sama diri kamu sendiri ketika suatu saat nanti terjadi hal-hal yang kamu inginkan, seperti kecewa seperti ini. Setidaknya kamu udah mempunyai kekuatan. Setidaknya kamu udah mampu menguatkan diri kamu sendiri gitu loh. Karena ketika seseorang mengalami kecewa, dan itu kecewa lagi dan lagi, pasti rasanya susah banget buat bangkitin diri sendiri. Dan rasanya kayak kehilangan energi, gak tahu harus gimana. Dan rasanya buat nyembuhin diri sendiri itu pasti susah banget. Karena kenapa? Karena tuh sebelumnya tuh kita tuh udah pernah ngerasain kecewa. Dan kamu udah berhasil nih buat nyembuhin. Itu kan jeda dulu kan. Dan dari jeda itu kamu udah bisa melatih semuanya sendiri. Kamu udah happy. Kamu udah sembuh dari hal-hal yang bikin kamu trauma dan kecewa, sakit dan lain sebagainya. Dan ketika kamu udah berani untuk membuka hati, kamu bertemu dengan orang baru, kamu ngerasain kecewa itu lagi. Dan rasa trauma itu tuh hadir kembali. Itu pasti rasanya emang gak enak banget. Dan kita harus bisa untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan tuh gak kamu expect tapi ternyata malah terjadi juga. Karena kan rencana Tuhan itu tuh gak ada yang tahu. Bisa jadi hari ini kamu begitu bahagia, belum tentu nanti. Bukan berarti aku mengajarkan kamu buat kita tuh berpikir negatif sama seseorang. Gak sama sekali. Kita berusaha untuk berpikir positif, cuman harus lebih mengantisipasi dan membatasi diri. Kalau misalnya kamu terlalu berharap sama dia, coba jangan terlalu berharap. Kalau emang harapan kamu itu emang dia juga berharap balik, dan ya kalian berdua tuh bisa sama-sama saling menyayangi dan menjaga satu sama lain, oke, gak apa-apa. Cuma kan kadang banyak ya permasalahan yang dimana tuh seseorang tuh terlalu berharap sama orang yang dicintainya, padahal dia tahu bahwa seseorang yang dicintainya tuh gak berharap balik sama dia. Dan ini banyak banget kejadian dan banyak banget yang cerita sama aku seperti ini. Kadang aku tuh kalau bawain cerita tuh, kok cerita kalian tuh gak jauh dari orang-orang sekitar aku gitu loh.
Jujur emang aku tuh gak banyak orang-orang sekitar aku, tapi mayoritas dari orang-orang sekitar aku tuh pasti kalau cerita ke aku, dan mereka pengen aku buat bawain podcast dan menjadikan cerita mereka tuh menjadi topik gitu loh. Makanya kenapa kadang kalau emang cerita itu mirip gitu, pasti aku akan bilang. Karena kan gak semua podcast juga aku bilang kan. Dan sekarang kita balik lagi ke kecewa. Hai kamu, kalau hari ini lagi ngerasa kecewa lagi, mungkin hidup kamu udah berat. Kamu udah kecewa sama kehidupan kamu saat ini. Kamu udah kecewa mungkin sama Tuhan yang ngerasa kalau kenapa kamu gak seberuntung orang lain. Dan kenapa kamu selalu ngerasain sakit hati padahal selama ini kamu tuh udah ngasih yang terbaik buat orang. Kamu udah ngasih effort dan kamu udah setulus itu sama orang. Pasti kamu ngerasa kecewa banget sama diri kamu sendiri. Udah banyak banget hal yang ngecewain dalam diri kamu dan kehidupan kamu saat ini. Hai kamu, kalau kamu ngerasa kecewa sama semua hal, kamu jangan ngerasa kalau diri kamu tuh gak pantas buat siapa-siapa. Kamu jangan ngerasa kalau diri kamu tuh gak pantas buat disayangi. Hanya karena banyaknya luka yang udah kamu rasakan sejauh ini. Dan kamu juga harus bisa membuat diri kamu menjadi versi terbaik dari yang sebelumnya. Bukan berarti selama ini kamu gak baik, kamu udah cukup baik. Cuma memang ada kalanya tuh kita perlu mengupgrade diri kali ya, supaya ketika kamu mengalami hal yang gak pengen kamu rasakan, kamu udah memproteksi diri kamu sekuat mungkin, dan kamu bisa survive dan bisa bertahan dari hal-hal yang bikin kamu patah dan hancur. Ya, kecewa itu kan kadang matahin orang banget ya. Udah hati lagi kecewa, patah semangat, pasti itu berpengaruh ke semuanya. Dan kita sebagai manusia harus bisa balance sama semua itu. Mungkin emang susah ya kalau misalnya lagi kecewa sama seseorang. Sakit hati buat ngejalanin kehidupan tuh pasti susah banget. Pasti gak imbang lah. Tapi sebisa mungkin kamu harus belajar untuk mengimbangkan itu. Karena kamu gak bisa terus-menerus tenggelam dalam pikiran kamu. Pikirannya di mana ketika seseorang udah ngerasa kecewa banget, pasti dia susah banget buat survive dari hal-hal itu. Maka dari itu, kurangin hal-hal yang emang nantinya itu akan menimbulkan kecewa buat kamu. Bukan berarti kamu gak pantas kok buat siapapun. Bukan berarti tuh kamu gak pantas buat disayangi. Dan bukan berarti orang tulus tuh selalu aja mendapatkan rasa sakit. Percaya deh, orang tulus tuh nantinya akan mendapatkan orang yang tulus juga. Cuman emang kalau menurut aku tuh ya, orang tulus tuh lebih banyak diujinya ya gak sih? Kayak dia tuh selalu ngasih terbaik buat orang, tapi orang lain tuh kayak seenaknya. Jadi kamu ngerasa kalau kamu tuh gak dihargain gitu loh. Dan lagi dan lagi kamu harus ngerasain kecewa lagi dan trauma lagi. Pesan aku, sebelum kamu memulai dengan orang baru, sebelum kamu meyakinkan diri kamu untuk menerima hadirnya orang baru, lihatlah diri kamu dulu. Apakah kamu udah siap? Siap itu ada dua gitu loh. Siap kalau emang nantinya akan berakhir bahagia, ya berarti emang inilah kebahagiaan yang selama ini kamu nantikan. Inilah hadiah dari kesabaran dan ketulusan kamu sejauh ini. Tapi kalau emang nanti endingnya tuh gak sesuai dengan yang kamu mau, endingnya tuh akan menimbulkan kecewa dan kamu lagi dan lagi harus ngerasain trauma, kamu juga harus siap. Siap sama hal-hal yang nantinya akan menyakiti hati kamu. Karena gak semua percintaan itu akan berakhir dengan manis. Gak semua hal yang kamu inginkan, yang kamu harapkan itu harus sesuai dengan keinginan kamu. Kita tuh jangan terlalu berpikir ke arah yang manisnya aja. Kita sebagai manusia juga harus bisa berpikir ke arah yang pahitnya juga. Sebelum kamu memikirkan ke hal yang manis, pikirkanlah ke hal yang pahit dulu. Ya. Dan kalaupun emang nantinya kamu harus ngerasain kecewa lagi, berarti tandanya Tuhan sayang banget sama kamu.
Tuhan gak mau kamu dapet orang yang salah lagi. Makanya Tuhan memperlihatkan bahwa dia tuh bukan orang yang baik. Seperti yang aku bilang di awal tadi, apa yang menurut manusia itu baik, belum tentu baik menurut pilihannya. Ya, patah hati itu emang gak enak banget. Apalagi kalau seseorang udah mengalami trauma. Buat nyembuhin trauma itu gak mudah loh. Kadang ada orang yang dimana dia udah berusaha semaksimal mungkin, segala cara udah dilakuin, tapi tetap aja rasa trauma itu gak hilang gitu loh. Karena buat aku tuh, traumanya setiap orang itu tuh berbeda-beda. Dan cara menghilangkan rasa trauma itu juga berbeda-beda. Dan setiap prosesnya itu juga berbeda-beda. Ada orang yang udah ngalamin kecewa begitu dalam, terus dia trauma, dia bisa nyembuhin itu tuh dalam waktu cepat. Ada juga dimana dia udah ngerasain trauma banget, buat nyembuhinnya tuh susah gitu loh. Dan selama itu, makanya kan ada kan orang yang, aku juga ada sih, dan cerita dari siapa ya? Kayaknya seingat aku ada 2 orang yang dia cerita kayak udah 2 tahun apa 3 tahun tuh gak bisa hilang traumanya gitu. Kayak susah banget lah buat kenal orang baru. Itulah yang aku bilang, setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Kadang, kalaupun aku ngasih masukan, trauma itu bisa hilang. Yaitu gimana caranya kita berusaha buat ngilangin itu. Kadang berapa banyak masukan pun itu tuh gak ngejamin orang itu bisa menyembuhkan rasa trauma dia gitu loh. Karena buat aku di sini, segala hal apapun luka yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini, luka itu hanya bisa sembuh karena diri kamu sendiri. Kadang hadir orang baru tuh bisa menyembuhkan luka, iya. Tapi gak semua orang baru itu bisa benar-benar menyembuhkan. Ya lagi dan lagi, ya tameng terkuat itu ya diri sendiri. Kalau ngerasain kecewa lagi, patah hati lagi, sakit hati lagi, ya kamu sendirilah yang harus bisa menghandle dan menyembuhkan diri kamu sendiri. Makanya, jangan terlalu berlebihan sama seseorang. Nanti kalau orang itu nggak ada, orang itu pergi, kamu yang ngerasain sakit, kamu yang ngerasain luka. Jadi berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang dimana itu nggak mau kamu rasain lagi. Dan kalaupun hari ini bener-bener ngerasa kecewa lagi, aku tahu kamu kuat. Mungkin saat ini emang Tuhan tuh lagi sayang banget sama kamu. Makanya kamu dikasih rasa kecewa lagi, sakit lagi dan patah lagi. Tapi kamu gak perlu menyerah ya. Kamu juga harus yakin kalau suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kamu seseorang yang terbaik menurut pilihannya. Itu sebagai hadiah atas apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Dan jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Bukan kamu yang gak baik kok. Bukan kamu yang gak bisa jadi yang terbaik untuk orang lain, untuk orang yang kamu sayang. Melainkan kadang kamu udah berusaha seterbaik itu, tapi orang itu malah gak sebaliknya. Dan ya, konsekuensinya apapun yang terjadi harus bisa nerima dengan lapang dada. Seikhlas mungkin, setegar mungkin. Karena bagaimanapun juga, gak semua hal yang kamu inginkan tuh harus terwujud. Dan kalaupun emang itu harus berakhir kecewa lagi, berarti tandanya Tuhan mau kamu lebih kuat lagi. Lebih berusaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Orang tulus itu bukan selalu mendapatkan orang yang salah kok. Pasti nanti akan ada waktunya. Dan jangan tanya kapan waktunya. Karena waktu itu gak ada yang tahu. Hanya Tuhanlah yang mengetahui segalanya. Dan ya semoga kamu yang lagi kecewa hari ini, kecewa itu bisa segera pulih, segera hilang. Terus jangan murung-murung ya, senyum dulu dong. Senyum mana? Ya pokoknya harus bisa balance dalam menghadapi kehidupan kamu gitu loh. Walaupun keadaannya tuh kamu lagi kecewa banget, galau, sedih tuh boleh, tapi jangan berkepanjangan ya. Kamu gak boleh tenggelam dalam pikiran kamu sendiri. Kamu gak boleh stuck di sini terus. Kamu harus bisa bangkit dan kamu harus bisa menyembuhkan semuanya.
pelan-pelan, gak usah terburu-buru. Nanti ada waktunya, waktu dimana kamu bisa menyembuhkan semuanya. Dan aku bangga banget sama kamu atas apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Udah jadi bagian terbaik dalam kehidupan aku dengan menjadi keluarga aku di podcast teman tidur ini, di channel ini. Pokoknya kalian semua keluarga banget buat aku. Dan semoga channel ini bisa semakin berkembang. Dan makasih banget juga karena gak pernah bosan buat dengerinnya. Nanti kita bahas apa lagi? Kemarin-kemarin kan aku udah sering ngebahas tentang kehidupan. Dan kali ini aku ngebahas tentang relationship. Kalian lebih suka aku ngebahas apa? Komen di bawah. Kalian lebih suka aku ngebahas apa? Komen di bawah. Dan pokoknya apapun yang kamu jalani hari ini, semoga Tuhan memberikan kamu kesehatan dan kebahagiaan ya. Jangan lupa bahagia. Makasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Di mana? Di mana ayo? Di podcast teman tidur.